Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali podcast TV Show bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan juga mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas. Amin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang kesejahteraan sosial di Indonesia bersama dengan Kaprodi dari jurusan Kesejahteraan Sosial di UMJ, yaitu ada Bapak M. Sahrul, Esos MSI. Assalamualaikum Pak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah Mbak Vini. Sehat alhamdulillah. Nah Pak, kita sebelum membahas lebih jauh nih Pak tentang tantangan dan peluang nih kesejahteraan sosial di Indonesia, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu nih Pak. Seperti kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang nih ya. Nih kesejahteraan sosial, sebenarnya ilmu ini nih mempelajari tentang apa aja sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Vini. Di bidang kesejahteraan sosial itu sesungguhnya berfokus pada pembelajaran yang berkaitan dengan bagaimana kita berupaya untuk memenuhi kondisi ataupun kebutuhan materi, spiritual, dan sosial bagi masyarakat. Yang tentu yang menjadi fokus utamanya itu adalah bagaimana keberfungsian sosial daripada masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita melihat perkembangannya sekarang di bidang kesejahteraan sosial itu, yang diurus itu bukan hanya masalah-masalah yang biasanya masyarakat pada umumnya melihat, misalkan pengemis, kemudian pemulung, yang mainstream ya. Tetapi memang dalam perkembangannya masalah-masalah di bidang kesejahteraan sosial itu cukup banyak sekali ya. Kalau kita mengacu pada ketentuan yang ada di negara kita, masalah kesejahteraan sosial itu ada 26 jenis Mbak Vini. 26. Artinya iya 26 Banyak jenis. ya. Mulai dari balita sampai usia lanjut itu menjadi lanjut. fokus di bidang kesejahteraan sosial. Artinya pembelajaran-pembelajaran yang sesungguhnya kami lakukan di program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMJ itu berfokus pada bagaimana kami menyiapkan lulusan-lulusan dari prodi ini yang akan berfokus pada pengentasan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang setidaknya tadi saya sebutkan itu. Ya. Ini menarik sekali karena ternyata masalah sosial itu ada hingga 26 ya Pak Sahrul ya. Dan ini dari anak usia dini, anak dari mulai usia bayi mungkin begitu balita sampai lanjut usia. Iya, nah, betul. kalau boleh kita klasifikasikan itu, misalnya dari usia balita itu permasalahan seperti apa? Permasalahan sosial seperti apa yang muncul? Ya, dari sekian banyak masalah tadi, misalkan katakanlah 26 itu bukan hanya bidang kesos ya yang menjadi concernnya, bidang-bidang keilmuan lain pun juga seperti itu. Tetapi di program studi ilmu kesejahteraan sosial itu dari usia balita sampai lanjut usia yang tadi saya sampaikan itu berfokus pada keberfungsian sosial. Misal dari sisi usia balita misalkan, kita sering mendengar misalkan ada anak bayi ataupun balita yang terlantarkan oleh orang tua atau ataupun mungkin keluarga. Tidak diurus ya. Tidak diurus dengan baik itu, oleh keluarga. Itu juga menjadi fokus daripada bidang kesejahteraan sosial. Jadi itu salah satu hal ya. Terus kemudian persoalan-persoalan lain misalkan yang berkaitan dengan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak jalanan, anak terlantar, terus kemudian hal lain lagi adalah masalah disabilitas misalkan, terus termasuk juga lanjut usia ya. Beberapa waktu yang lalu kami di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UMJ bekerja sama dengan Majelis Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah menyelenggarakan satu diskusi publik terhadap kelanjut usiaan. Jadi inilah beberapa potret ya masalah-masalah dari sekian banyak tadi yang memang menjadi fokus pembelajaran ataupun kami menyiapkan lulusan-lulusan yang akan berfokus pada masalah-masalah tersebut. Seperti itu Mbak Vini. Itu ya. Dan ini kenapa sih pentingnya? Tadi kan itu ada banyak masalahnya ya. Tapi kenapa
kita tuh perlu untuk penting mempelajari ilmu ini, apa pentingnya juga, apakah ini juga nantinya hanya peran pemerintah aja gitu ataupun juga bisa dikelola oleh pihak-pihak lainnya, pihak swasta lainnya. Nah, perannya seperti apa nih, peran dari kesejahteraan sosial untuk bisa memberikan solusi terhadap tadi masalah-masalah yang ada itu? Iya, Sehingga penting untuk dipelajari. baik. Kesejahteraan sosial ini kan kalau kita di Indonesia ini kan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari sana bahwa peran untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang katakanlah saya sebut tadi ini bukan hanya peran pemerintah ya, tetapi peran masyarakat swasta juga sangat ditunggu untuk kemudian bersama-sama mengentaskan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada. Termasuk kita di Muhammadiyah ya, bahwa peran-perannya itu cukup luar biasa sekali yang berkaitan dengan di bidang sosial ataupun terkhusus di bidang kesejahteraan sosial yang kami tekuni di perguruan tinggi. Artinya bahwa kaitan dengan masalah kesejahteraan sosial itu menjadi tanggung jawab kita bersama karena itu amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi saya sampaikan. Iya, seperti baik. itu. Jadi Mbak. itu pentingnya ya, Ya. karena memang merupakan dari amanat undang-undang dan juga tidak hanya peran pemerintah saja, tapi pihak lain juga, masyarakat ataupun pihak Iya. swasta. Betul. Iya. Nah itu tadi Pak Sarul juga sudah menjelaskan tentang masalah anak usia dini. Iya. Kalau kita ingin tahu juga, kira-kira biasanya masalah yang sering muncul untuk kesejahteraan sosial bagi kaum perempuan misalnya Iya. untuk usia pertengahan gitu ya, usia pekerja itu seperti apa? Ya, seperti masalah-masalah umum yang sering kita dengar di televisi ataupun di media-media yang lain ya, masalah yang sering terjadi kalau kita melihat anak balita, anak ataupun perempuan dan segala macam, misalkan soal kekerasan, ya kekerasan apakah itu yang dilakukan oleh orang tua atau mungkin bully itu ya di bully, sekolah, iya. di lingkungan sosialnya dan di tempat-tempat yang mungkin dalam banyak hal kaitan dengan bully misalkan itu juga menjadi konsentrasi diskusi ataupun pembahasan di bidang ilmu kesejahteraan sosial gitu karena memang itu bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan hal kecil begitu ya, tetapi dia memiliki dampak yang cukup serius kalau memang itu tidak ditangani dengan baik begitu. Jadi itu salah satu contoh ya bahwa di bidang kesejahteraan sosial itu dari balita, anak, misalkan perempuan dan segala macamnya yang menjadi fokus kami di bidang kesejahteraan sosial itu ya kaitan kekerasan, misalkan bully dan seterusnya. Seperti itu Mbak Vini. Ya baik, jadi lengkap ya Pak Sarul Iya, ya. betul Iya. sekali. Dan ini selain untuk keluarga negara kita sendiri terkait kesejahteraan sosial kaum minoritas juga apakah termasuk di dalamnya, bahkan apakah juga termasuk misalnya ada warga negara asing gitu yang kebetulan tinggal di Indonesia juga, bagaimana? Iya. Salah satu dari 26 pemerlu layanan kesejahteraan sosial tadi atau istilah lamanya itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satunya itu adalah kelompok minoritas itu. Yang menjadi fokus kajian kami di bidang kesejahteraan sosial. Bahkan kami di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial itu ada beberapa dosen kami yang memang concern banget hal-hal yang berkaitan dengan minoritas, kemudian soal gender dan seterusnya. Bahkan bukan hanya minoritas kaitan dengan agama dan lain sebagainya, tapi minoritas dalam misalkan skup suku dan seterusnya itu menjadi concern kami. Termasuk juga yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bukan hanya kaitan dengan masalah di negara kita ya. Misalkan soal imigran misalkan dan seterusnya. Itu juga menjadi konsentrasi kami di bidang kesejahteraan sosial. Misalkan pengungsi dari eksodus dari negara mana gitu datang ke Indonesia, kemudian tidak tahu harus kemana dan lain sebagainya, kemudian dibuat base camp dan lain sebagainya, itu bisa juga menjadi bagian daripada yang menjadi fokus di bidang kesejahteraan sosial ini Mbak Vini.
baik ya. Jadi banyak yang bisa ditelaah ya, Banyak masalah-masalah sekali, yang sosial yang muncul di masyarakat itu Iya. tadi ya. Itu tadi namanya apa, Pak Sahrul? Lama orang yang berhak untuk mendapatkan perhatian terkait kesejahteraan sosial tadi, penyandang Ya, kalau apa, istilah istilahnya, lamanya itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. penyandang masalah Sering kita kesejahteraan dengar dengan sosial, istilah PMKS. Tetapi PMKS per ya. 2021 Kementerian Sosial itu mengeluarkan satu nomenklatur baru, yaitu PPKS, yaitu PPKS. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Karena istilah PMKS itu dianggap kurang tepat lagi, kurang relevan lagi dengan kondisi hari ini. Lebih Jadi, positif itu ya. Iya, jadi dirubah menjadi kalimat ataupun penyebutan yang lebih positif, Lebih kira-kira positif ya, begitu. PPKS itu Iya, tadi betul. ya. Ya baik. Nah, jika ada seseorang nih, itu kita bisa melihat untuk tahu, oh saya ternyata bisa nih untuk mendapatkan tadi pelayanan itu. Itu gimana kita taunya, lihat infonya, apakah melalui datang ke yayasan, ke pemerintah, atau bagaimana? Ya, sebetulnya untuk bisa mengakses layanan-layanan yang tadi saya sebut itu, kalau dalam konteks pemerintah itu sampai ke level paling bawah, misalkan RT, RW, kelurahan gitu ya, ataupun desa, kecamatan dan kabupaten kota, sebetulnya itu sudah menyiapkan layanan untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan kaitan dengan masalah itu. Misal yang berkaitan dengan, kalau di kecamatan itu ada namanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Ini kan salah satu Tenaga. potensi Iya. sumber yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa mengakses yang berkaitan dengan mungkin bantuan atau layanan sesuai dengan spesifikasi masalah yang dihadapi. Sekira itu, Mbak. Iya ya, menarik sekali. Nah, satu lagi ini Pak Sahrul, dari sekian banyak tadi masalah itu ada 26 ya. Biasanya yang paling banyak muncul itu yang mana tuh? Apakah dari lansia, balita, perempuan, atau tadi minoritas, atau yang mana? Ya, yang sering muncul, katakanlah contohnya ya di kajian kami di bidang kesejahteraan di UMJ itu, memang persoalan yang berkaitan dengan anak ya. Anak ya. Persoalan yang berkaitan Iya, dengan anak menjadi kajian-kajian apakah tema skripsi, kemudian konsentrasi dosen untuk penelitian dan lain sebagainya. Dan itu salah satu yang mencirikan kami di Kesos UMJ juga fokus pada persoalan-persoalan, salah satunya yang berkaitan dengan anak ya. begitu. Seperti contoh kasusnya misalnya anak yang tidak, maaf misalnya ditelantarkan ya karena terjadi penceraian. Nah ini nanti apakah menjadi ranah kasus juga, anak ini dirawat atau tinggal dengan siapa, atau di bawah pemeliharaan siapa, seperti itu. Iya, betul sekali. Misalkan anak dampak daripada orang tua yang bercerai misalkan, di bidang kesejahteraan sosial juga membicarakan hal itu dan melakukan pendampingan juga dalam beberapa kasus, misalkan yang berkaitan dengan anak-anak yang mengalami kendala terhadap perceraiannya orang tua, termasuk juga yang sering juga didamping oleh dosen-dosen di UMJ itu dalam kaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan pendampingan, baik itu dalam proses pengadilan ataupun pemeriksaan di pihak kepolisian dan lain sebagainya. Baik ya, gitu, Mbak. Menarik sekali ini untuk membahas beragam macam permasalahan terkait kesejahteraan sosial. Namun kita jeda sejenak ya Pak Sahrul. Baik. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu peluang dan tantangan kesejahteraan sosial di Indonesia bersama dengan Bapak Sahrul. Ini Kaprodi dari jurusan kesejahteraan sosial ya Pak ya, betul. di UMJ. Nah, tadi Pak Sahrul sudah menjelaskan cukup banyak ya Pak, ada 26 permasalahan ternyata yang masuk dalam bidang keilmuan kesejahteraan sosial gitu. Nah, ini tantangannya apa saja nih Pak dalam bidang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat? Ya, saya kira semua bidang ilmu memiliki tantangan masing-masing ya, termasuk juga kami di bidang kesejahteraan sosial. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan di awal, bahwa keluaran daripada bidang lulusan dari jurusan Kesos di UMJ salah satunya itu adalah ada namanya profesi pekerjaan sosial. Profesi. Iya, profesi pekerjaan sosial yang lulusan kami juga sudah banyak berkonsentrasi menjadi beraktivitas di profesi pekerjaan sosial. Nah, tantangan sebetulnya yang pertama dari kami di perguruan tinggi,
bagaimana kami tetap menjaga mutu untuk melahirkan lulusan-lulusan yang punya wawasan yang luas, punya bekal yang cukup terhadap ketika nanti mereka ada di masyarakat. Dalam hal ini adalah misalkan yang berkaitan dengan mereka terlibat dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial gitu di masyarakat. Tantangannya itu adalah bagaimana kami menjaga mutu yang sudah bagus sekarang ini. Terus kemudian yang kedua adalah dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang dipaksa begitu untuk kemudian terus beradaptasi dengan perkembangan terutama teknologi informasi, bahwa di bidang kesejahteraan sosial ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada atau masalah-masalah tersebut juga harus dibarengi dengan pemahaman teknologi informasi yang juga mumpuni begitu. Jadi bukan hanya persoalan masalahnya terus nih yang kemudian menjadi fokusnya, tetapi hal-hal lain yang iya betul, hal-hal lain yang kemudian akan berpengaruh terhadap perkembangan bidang ilmu ini nanti juga harus kita pelajari, harus kita kuasai. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dari kami tantangan yang berikutnya adalah dinamika perkembangan dari bidang kesejahteraan sosial ini kan cukup dinamis ya. Kita tahu pernah ada sejarah bahwa bidang departemen sosial itu pernah sementara waktu tidak ada begitu. Tidak ada ya, dibubarkan. Seperti itu. Tetapi kemudian dalam beberapa waktu berikutnya kenapa itu adalah, ya perlu ketika saat itu dihilangkan ya? Ya mungkin itu alasan yang bisa jadi mungkin alasan politik atau mungkin alasan-alasan lainnya ya. Kita tidak tahu persis apa masalahnya sampai ditiadakan gitu. Tetapi memang makin kesini sejak katakanlah ditiadakan sementara itu perkembangannya semakin luar biasa. Bayangkan kalau tidak ada satu sektor ataupun lembaga atau kementerian yang berfokus menangani masalah kesejahteraan sosial, kita tidak bisa bayangkan negara yang kita cintai ini akan seperti apa begitu. Oleh karena itu memang kondisi yang ada sekarang perlu dipertahankan dengan melakukan adaptasi ataupun penyesuaian dengan perkembangan yang ada. Artinya kita terus melangkah maju dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang akan bisa mempengaruhi perkembangan ataupun kemajuan di bidang kesejahteraan sosial itu sendiri. Saya kira itu Mbak Vin. Baik, jadi itu 3 tantangan yang utama ya. Tadi betul. Terkait ternyata ada profesinya nih. Namun mungkin profesi ini belum terlalu dikenal seperti misalnya dokter gitu ya. Padahal ini profesinya punya peluang yang cukup besar ya. Betul. Untuk dikembangkan sehingga menjadi lebih mempunyai kapasitas yang lebih gitu, yang punya banyak power lah ya untuk bisa menyelesaikan banyak permasalahan yang ada. Itu tantangannya. Terus tadi yang kedua juga tentang untuk teknologi ya. Dan yang ketiga menyesuaikan juga dengan keadaan saat ini gitu. Nah, lalu seperti apa nih kira-kira solusi yang ditawarkan terutama juga dari universitas sebagai penyedia keilmuan nantinya akan lahir akademisi-akademisi yang mumpuni di bidang ini. Jadi seperti apa nih solusi yang ditawarkan? Ya, kalau kami di perguruan tinggi, terutama di bidang kesejahteraan sosial, melihat perkembangan yang ada, kemudian apakah dari aspek masalah ataupun perkembangan-perkembangan yang lain, tentu kami di perguruan tinggi harus siap sedia untuk selalu memberikan solusi katakanlah seperti itu terhadap masalah-masalah sosial yang muncul. Misalkan salah satu yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana kapasitas kami di perguruan tinggi dalam kaitan dengan yang berfokus terhadap masalah-masalah itu melakukan banyak mungkin riset-riset yang perlu untuk pemecahan masalah-masalah sosial yang ada. Misalkan kayak tadi saya sampaikan persoalan yang berkaitan dengan anak, kemudian lanjut usia, disabilitas dan lain sebagainya, kelompok minoritas dan lain sebagainya. Kapasitas kami di perguruan tinggi selain bagaimana menghadirkan ataupun melahirkan sumber daya manusia lulusan-lulusan bidang kesejahteraan yang siap sedia untuk ada di masyarakat dalam mengentaskan masalah itu,
Tetapi pada aspek yang lain dari sisi dosen misalkan ataupun jejaring yang kami punya bersama-sama untuk mempersiapkan berbagai macam solusi. Salah satunya adalah dengan memperbanyak riset-riset yang irisannya dengan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka mengentaskan masalah-masalah sosial yang ada. Masalah Seperti itu sosial Mbak ada ya? Vini. Iya. Betul. Baik ya. Nah, untuk peluangnya ini terutama untuk peluang kerjanya ya Iya. dari bidang kesejahteraan sosial ini seberapa besar itu peluangnya? Ya, kalau ditanya seberapa besar peluangnya, sangat terbuka sekali dalam banyak kesempatan untuk lulusan dari kesejahteraan sosial itu untuk bekerja. Misalkan kalau kami ambil contoh ya, di lulusan-lulusan kami itu bukan hanya berkonsentrasi pada pengentasan masalah kesejahteraan sosial yang sifatnya individual gitu, tetapi juga berfokus pada pengentasan masalah yang sifatnya komunitas, kemudian masyarakat dan lain sebagainya. Misal selain menjadi pekerjaan sosial, apakah anak, kemudian lansia, disabilitas dan segala macamnya, ada juga lulusan-lulusan kami itu yang tersebar di di perusahaan-perusahaan terkhusus di bidang CSR ya. Bagaimana implementasi dari CSR itu salah satunya adalah menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang perlu untuk diberikan pendampingan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Artinya selain berfokus pada individu, tetapi juga dalam kelompok masyarakat dan lain sebagainya juga menjadi ruang bagi lulusan prodi kesejahteraan sosial ketika nanti sudah lulus dari dunia kerja. Dunia kerja ya. Iya betul. Jadi banyak ya selain banyak sekali. Karena kita biasanya identik kalau untuk kesejahteraan sosial itu kerjanya pekerja sosial gitu. Tapi ternyata selain itu bisa tadi di bidang swasta di CSR, dan itu ternyata setiap perusahaan pasti memerlukan punya CSR itu betul. Ya yang bisa terus dikembangkan. Nah tadi terkait juga ini kan ada profesinya ya, Pak Sarul. Untuk profesinya ini apakah ketika nanti lulus untuk lebih mengukuhkan legitimasinya gitu, apakah harus mengambil ada seperti sertifikasi misalnya atau ada tes-tes tertentu lainnya gitu? Iya harus Mbak untuk itu menjadi profesi yang profesional begitu atau terjun di dunia keprofesiannya setelah lulus S1 untuk saat ini bagi lulusan kesejahteraan sosial itu mengikuti uji kompetensi profesi yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga di bawah Kementerian Sosial, lembaga sertifikasi pekerjaan sosial. Jadi mereka lulusan-lulusan daripada jurusan kesejahteraan sosial itu untuk menjadi pekerja sosial, maka dia harus mengikuti serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Untuk saat ini. Tetapi ke depan perkembangannya bahwa untuk menjadi profesi itu setelah lulus S1 ataupun D4 daripada pekerjaan sosial itu harus mengikuti pendidikan profesi. Jadi tidak lagi ngikut uji kompetensi secara langsung, tapi harus mengikuti pendidikan profesi. Itu berapa lama? Seperti perkuliahan juga ya? Perkuliahan juga, tetapi prakteknya. Praktek langsung selama mungkin dalam kurung 1-1,5 tahun itu ada di lapangan untuk mempraktekkan kompetensi yang nanti akan menjadi difokuskan ketika selesai mengikuti pendidikan profesi. Jadi itu ke depan yang akan dilakukan dan sekarang sedang dipersiapkan, termasuk kami di UMJ juga mempersiapkan diri untuk menyambut pendidikan profesi itu ya. Betul. Jadi ini pendidikan profesi ini diambil nanti yang sedang dipersiapkan setelah mahasiswa-mahasiswanya itu lulus untuk pendidikan strata 1 ya. Iya betul. Mengambil sarjana terus bisa meneruskan ke pendidikan profesi. Betul sekali. Ya jadi tidak langsung ikut ujian tapi dibina dulu sekitar tadi. Untuk sekarang sih langsung ya. Sekarang bisa langsung. Nanti itu akan ke depan itu harus melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi. Betul sekali. Baik, ini menarik sekali dan kita ingin tahu juga sebenarnya untuk jurusan kesejahteraan sosial ini di UMJ ini sejak kapan sih? Apa yang melatar belakangi UMJ merasa perlu nih ada jurusan program studi kesejahteraan sosial gitu? Tapi mungkin baiknya bisa disimpan dulu ya. Oke, baik. Agar nanti lebih komplit lagi pemirsa juga bisa terjelaskan mengenai jurusan dari kesejahteraan sosial ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini membahas tentang peluang dan tantangan kesejahteraan sosial di Indonesia bersama dengan Bapak Sahrul, Kaprodi dari jurusan Kesos di UMJ. Nah, kita pengen tahu nih Pak, tadi yang buat penasaran juga karena ternyata permasalahan di bidang kesejahteraan sosial itu banyak gitu, dan alhamdulillah UMJ ada nih jurusannya. Nah, tapi ini dari sejak kapan sih ada di UMJ gitu, dan kenapa kira-kira UMJ ini ngerasa perlu nih ada jurusan Kesos nih? Iya, gitu. baik. Terima kasih Mbak Vini. Untuk jurusan Kesos sendiri di UMJ, sebetulnya dia menjadi pelopor dalam beberapa hal ya. Pelopor. Iya, yang pertama itu adalah Prodi Kesejahteraan Sosial di UMJ itu menjadi pelopor dari berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang sekarang punya banyak juga jurusan Fisip, selain jurusan Kesos. Jadi jurusan pertama ya? Jurusan pertama, betul sekali. Jurusan pertama didirikannya itu 21 September 1961. Terus kemudian berdirinya itu langsung diprakarsai oleh Menteri Sosial waktu itu, Pak Mulyadi Joyo Martono. Banggaan terus, juga ya, betul itu banggaan yang luar biasa. Betul, langsung diprakarsai oleh Menteri Sosial waktu itu. Kemudian yang menjadi dekannya pertama di Fakultas Kesejahteraan Sosial itu sebelum menjadi FISIP, itu langsung sekretaris jenderal dari Departemen Sosial itu sendiri. Artinya menterinya yang memprakarsai, kemudian dekannya itu adalah sekretaris jenderal dari Departemen Sosial itu sendiri. Itu yang pertama, pelopor terbentuknya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UMJ. Termasuk yang kedua adalah pelopor keberadaan prodi-prodi kesejahteraan sosial di perguruan tinggi Muhammadiyah. Misal ternyata menginspirasi perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya. Misalkan prodi kesejahteraan sosial Muhammadiyah Malang. Dulunya itu adalah kelas jauh dari prodi kesejahteraan sosial UMJ. Yang kemudian dalam perkembangannya menjadi prodi tersendiri, melepaskan diri dari UMJ. Jadi kalau dilihat sekarang di perguruan tinggi Muhammadiyah ada 5 perguruan tinggi Muhammadiyah yang konsentrasi terhadap bidang kesejahteraan sosial. Pertama UMJ, Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Sumatera Utara, Muhammadiyah Madiun, dan Muhammadiyah Kupang. Jadi kami ada 5 perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya program studi ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian pelopor yang berikutnya adalah bersama dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang sekolah kedinasannya Kementerian Sosial, sekarang namanya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dengan UI juga menjadi pelopor awal adanya program studi bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Artinya UMJ salah satu bagian daripada pelopor perkembangan bidang kesejahteraan sosial itu sendiri. Artinya dia ini menjadi 3 pelopor nih, pionir, di internal UMJ-nya itu sendiri, di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah maupun juga Indonesia. Jadi sejak lahirnya 1961 sampai sekarang kami konsisten untuk kemudian menjadi yang terbaik. Sekarang kami akreditasinya A, dan sebentar lagi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami akan menunggu konversi daripada akreditasi dari A menjadi unggul. Mudah-mudahan bisa menjadi unggul. Seperti itu Mbak. Luar biasa. Artinya ini Kesos, jurusan Kesos di UMJ ini benar-benar pelopor dari 3 hal itu tadi ya. Dan patut berbangga ya UMJ akan hal ini, juga mahasiswinya nih yang tergabung. Nah, karena jurusan Kesos di UMJ itu termasuk yang paling tua dan juga pelopor, ini bagaimana dengan dosen-dosennya ini? Apakah berarti yang senior-senior dan terbaik di bidang Kesos gitu, seperti apa yang ditawarkan dari UMJ? Iya, untuk sumber daya dosen di kami itu, kalau dari sisi pendidikan, tentu kalau syarat dosen sekarang kan harus S2 ya. Jadi kombinasi lulusan S2 maupun S3, dan beberapa di antaranya itu adalah ada yang lulusan dari Amerika Serikat, S2 S3-nya Kesos di Amerika Serikat, kemudian ada juga lulusan dari Australia, lulusan dari Malaysia juga, dan sebagiannya itu adalah lulusan di beberapa perguruan tinggi di dalam negeri. Dan di samping itu beberapa di antara kami itu sedang melanjutkan studi S3, ada yang di Malaysia juga, ada yang di Jakarta, ada yang juga di Bandung. Jadi kami mendorong hampir semua dosen kami untuk tetap melanjutkan studi, tidak hanya berhenti di magister begitu, tapi pendidikan doktor juga
memang ini program perguruan tinggi ya, program UMJ yang mewajibkan semua dosennya itu adalah minimal berpendidikan doktor begitu. Ya. Di samping itu juga beberapa pengajar di kami itu adalah profesor-profesor juga. Ada profesor yang lulusan KESOS juga dari UMJ, terus kemudian beberapa profesor lain yang memang kami minta untuk membantu mengajar di prodi, memperkuat lah ya, memperkuat prodi ilmu kesejahteraan sosial. Jadi dari aspek pendidikan ataupun lulusan daripada dosen-dosen kami juga ya berkualitas lah. Kualitas ya. Iya. Baik, itu salah satu keunggulan yang ditawarkan betul. oleh program studi KESOS. Lalu apakah ada lagi keunggulan dari prodi KESOS di UMJ? Seperti apakah prodi ini pernah menghasilkan suatu misalnya penghargaan atau prestasi gitu, atau mengadakan seminar internasional? Seperti apa tuh Pak? Iya. Untuk hal itu memang di program studi kami di ilmu kesejahteraan sosial itu punya beberapa agenda rutin sebetulnya. Misalkan yang kaitan dengan konferensi internasional yang bekerja sama dengan kampus di Malaysia begitu, konferensi internasional di bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Terus kemudian yang berikutnya adalah kami juga punya beberapa sinergitas dengan perguruan tinggi di luar negeri, misalkan dengan 2 perguruan tinggi di India yang baru beberapa bulan yang lalu kami ikut serta, salah satu prodi KESOS ikut serta dalam penandatanganan bersama MOU kerjasama dengan 2 perguruan tinggi India tersebut. Terus kemudian hal yang lain itu adalah dalam rangka menginternasionalisasi program studi, kami juga tergabung dalam 2 asosiasi internasional. Yang pertama itu adalah Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial atau Pekerjaan Sosial Asia Pasifik. Asia Pasifik. Iya, betul sekali, atau APASWE namanya. Kemudian yang kedua adalah Asosiasi Internasional Pendidikan Sekolah Pekerjaan Sosial. Jadi ada 2 asosiasi internasional yang kami terlibat, baik itu prodi secara institusi maupun juga dosen-dosennya juga menjadi keanggotaan di 2 asosiasi tersebut. Jadi itu beberapa hal mungkin yang bisa kami tawarkan atau kami sampaikan yang berkaitan dengan bagaimana relasi yang kami punya ataupun sumber daya dosen yang ada di prodi kami. Prodi tersebut. Betul. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini untuk KESOS ini juga penjurusannya atau peminatannya ada berapa nih? Apakah nanti ketika di semester 3 ya, semester 3 atau 4 ada penjurusan lagi gitu, peminatan untuk mahasiswanya? Ya. Untuk peminatan di prodi kami itu ada banyak ya Mbak, karena luaran daripada program studi ini adalah profesi pekerjaan sosial, maka di program studi ilmu kesejahteraan sosial ada beberapa peminatan yang langsung terfokus kepada pekerjaan sosial. Itu di semester berapa biasanya? Apakah ada mulai di semester 5. Oh, semester 5. Ya, semester 5 dan semester 6 mahasiswa kami wajibkan untuk mengambil minimal 2 mata kuliah pilihan yang spesifik ke profesi. Apa aja tuh misalnya? Misalkan pekerja sosial bencana. Pekerja sosial ya, bencana. Yang jadi lebih berkonsentrasi fokus pada ya. masalah-masalah penanganan bencana. Terus kemudian ada pekerja sosial anak. Kemudian pekerja sosial lansia. Pekerja sosial medis misalkan. Terus kemudian pekerja sosial industri yang tadi menyasar yang berkaitan dengan program CSR itu ya. Perusahaan-perusahaan yang tadi sudah Jadi disampaikan. tepat sasaran ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi itu beberapa peminatan ya, bidang peminatan yang ada di program studi kami. Oke, baik. Nah, ini luar biasa sekali dari program studi KESOS. Tadi untuk dosen-dosennya juga kerjasama dan tergabung untuk di 2 asosiasi itu tadi ya. Iya, nah, untuk mahasiswanya ini peluang untuk mahasiswanya, apakah KESOS juga menawarkan kegiatan kemahasiswaan yang mendukung untuk profesi kedepannya di bidang kesejahteraan sosial, ini bagaimana? Iya, dengan era merdeka belajar sekarang, sesungguhnya mempermudah atau memperbanyak ruang buat kami di program studi untuk mempersilakan mahasiswa melakukan banyak aktivitas di luar kampus, tentu yang berkaitan dengan keilmuannya. Ya, tentu yang berkaitan dengan keilmuannya. Kami membuka ruang itu.
Misalkan dengan mengikuti program Kemendikbud misal. Ada salah satu mahasiswa kami kemarin pertukaran mahasiswa, dia ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong, Unimuda Sorong. Terus kemudian beberapa juga mahasiswa kami, salah satunya adalah di tahun yang 2022 kemarin mewakili UMJ memenangkan hibah peningkatan kapasitas ataupun penguatan organisasi kemahasiswaan. Yang fokus kegiatannya itu adalah bagaimana mendampingi ataupun membina kelompok-kelompok usaha sosial masyarakat. Mereka diterjunkan di masyarakat selama 4 bulan sesuai dengan program itu, dan mendampingi masyarakat, membantu masyarakat. Kebetulan saya langsung yang menjadi dosen pendampingnya. Itu mulai dari nol. Jadi mulai dari masyarakat yang dia tahu punya potensi, tetapi potensinya tidak bisa dimanfaatkan menjadi nilai jual. Nah, oleh karena itu kami selama 4 bulan, meskipun waktunya singkat sekali, kemudian kami juga berhasil untuk mengajak masyarakat itu melihat potensi yang ada, kemudian dikembangkan menjadi usaha. Dari hasil usahanya itu kami tekankan bukan hanya keuntungan pribadinya, tetapi keuntungan yang didapat dari usaha yang diciptakan dalam pendampingan kami itu adalah juga harus punya nilai kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Berkesinambungan dan berkelanjutan ya. Betul sekali. Jadi itu benar-benar mendapatkan dana hibah yang fresh ya. Iya, dari betul. pemerintah. Dari pemerintah. Untuk dikelola mahasiswa untuk kepentingan masyarakat. Iya, sehingga betul nanti sekali. Berkelanjutan seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Jadi konkret ya programnya ya. Iya, konkret. Dirasakan nyata oleh masyarakat setempat itu. Betul. Baik, menarik sekali nih Pak Sahrul. Kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini dalam episode Tantangan dan Peluang Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Nah, kita lanjutin kembali nih Pak Sahrul ya. Ternyata Kesos itu cakupannya sangat luas dan juga perannya sangat penting bagi masyarakat, sehingga lulusannya juga punya peran yang luar biasa ya di masyarakat untuk menjalankan profesinya. Gitu. Nah, kita ingin tahu juga nih, apalagi Kesos ini kan di UMJ lama ya, merupakan pelopor ataupun juga jurusan pertama di FISIP yang tertua nih ya, prodi tertua gitu. Lalu bagaimana nih hubungannya dengan alumni-alumni dari Kesos UMJ ini? Ya, kaitan dengan lulusan-lulusan di kami, semua program studi itu berkewajiban untuk tetap menyambung silaturahim dengan lulusan-lulusan itu, karena memang sangat dibutuhkan ya. Misal dalam hal akreditasi, alumni itu menjadi salah satu poin penilaian dalam proses akreditasi. Oleh karena itu, bagaimana alumni-alumni ini kita tetap menyambungkan komunikasi, menjalin silaturahim dan tetap terjaga, terawat hubungannya begitu, tidak begitu lulus kemudian putus begitu kan. Nah, itu menjadi kewajiban ya buat program studi manapun ya, menjadi kewajiban. Terus kemudian dengan kalau kita lihat lulusan-lulusan ataupun alumni-alumni kami di program studi ilmu kesejahteraan sosial, kalau kita hitung itu udah banyak sekali karena Pak, sejak 1961 ya. Sejak 1961, bahkan kalau dihitung karena saya ini alumni juga dari program alumni S1 saya di prodi kesejahteraan sosial UMJ. Merasakan betul dan begitu, sekarang kaprodinya ya. Iya betul sekali. Kemudian merasakan betul ketika diamanahkan menjadi kaprodi. Jadi saya di situ bebannya cukup tidak hanya sebagai kaprodinya, tetapi juga sebagai bagian juga dari alumni itu sendiri. Oleh karena itu saya berpikir bahwa alumni ini menjadi penting dalam ikut berkontribusi dalam pengembangan program studi, sehingga hal-hal yang harus kita sinergikan ke depan memang harus lebih banyak, karena biar bagaimanapun alumni itu harus memikirkan kontribusinya terhadap pengembangan program studi yang pernah diikutinya. Karena tidak hanya dalam kapasitas ataupun dalam konteks pemenuhan akreditasi, tetapi juga bisa memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa atau adik-adiknya sekarang yang sedang mengikuti proses pendidikan, apakah itu
informasi kaitan dengan pekerjaan, kemudian informasi yang berkaitan dengan relasi dalam peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar pemenuhan akreditasinya, tapi banyak hal yang lain yang bisa dilakukan juga oleh alumni begitu. Alumni. Iya. Ya baik. Jadi terus ini ya silaturahminya dijaga ya. Iya, silaturahmi itu penting, harus tetap terus terjaga. Iya. Baik. Nah, selain hubungan dengan alumni ini untuk kerjasama, tadi kan juga menjalin kerjasama ya untuk beberapa instansi juga untuk asosiasi gitu. Untuk kerjasama bisnis, apakah juga menjalin kerjasama dengan perusahaan misalnya dalam kaitan nanti untuk ketika ada mahasiswanya ingin magang ataupun mungkin juga informasi-informasi terkait lowongan pekerjaan seperti itu? Ya, kalau dalam jalinan kerjasama di perguruan tinggi itu berjenjang ya, mulai dari tingkat universitas, fakultas sampai ke prodi. Jadi kami mengikuti bagaimana perkembangan pola kerjasama oleh universitas maupun fakultas. Terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ya. Untuk kerjasama selain yang beberapa yang internasional tadi, kami juga bekerja sama dengan tidak hanya pemerintah ya, tidak hanya internal Muhammadiyah itu sendiri, tetapi juga kami menjalin kerjasama dengan beberapa NGO yang juga banyak juga alumni kami yang ada di NGO tersebut. Tadi, ya. Misalnya kemarin kami bekerja sama dengan salah satu NGO yaitu Yayasan Bela Negara Indonesia yang fokus pada pendampingan remaja dan segala macam. Terus dengan perguruan tinggi juga begitu. Terakhir kemarin kami menjalin kesepakatan dengan Universitas Kristen Manado, Ambon, UKIM di Ambon. Jadi bukan hanya perguruan tinggi yang Muhammadiyah ataupun yang dalam tanda petik yang negeri begitu, tapi perguruan tinggi yang di luar itu pun juga kami menjalin kerjasama. Artinya kerjasama yang kami bangun terus itu adalah baik di dalam maupun di luar negeri. Apakah untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri maupun kepentingan universitas, fakultas maupun prodi. Bahkan relasi yang kami bangun itu bukan hanya relasi tertulis ya, tapi kami juga memanfaatkan kerjasama relasi-relasi yang dimiliki oleh dosen. Misalkan contoh salah satu, ada 4 mahasiswa kami sekarang yang sedang magang di utusan khusus presiden. Bidang kemiskinan dan ketahanan pangan. Mereka selama 3 bulan di sana. Itu relasi personal dosen-dosen kami dengan beberapa pihak begitu ya. Magangnya di mana tadi? Magangnya di kantor utusan khusus presiden bidang kemiskinan dan ketahanan pangan. Selama 3 bulan, akan berakhir di bulan depan. Artinya kerjasama yang kami bangun itu bukan hanya saja kerjasama tertulis, tapi kerjasama yang berbasis relasi yang masing-masing dosen kami punya ataupun alumni-alumni yang kami punya. Jadi kami mencoba menghimpun semua kekuatan untuk kepentingan mahasiswa maupun program studi, Mbak. Luar biasa. Nah, ini apakah ada juga kerjasama ataupun peluang untuk mahasiswa untuk internasional, itu secara internasional? Misalnya tadi kan magang ya ternyata betul. Dengan kantor urusan kepresidenan gitu. Apakah ada peluang lainnya yang ditawarkan juga? Ya, untuk yang peluang yang internasional, tahun ini kami ada 2 mahasiswa yang baru pulang, satu ke Jepang, meskipun itu sekitar 5-6 hari. Baru minggu yang lalu juga pulang satu mahasiswa kami, pulang dari Malaysia. Jadi ada beberapa skema yang coba kami fokuskan. Yang pertama, skema yang memang disiapkan oleh universitas. Apa ada program pertukaran mahasiswa ataupun skema-skema yang kemudian dari kementerian dan lain sebagainya. Tetapi ada juga skema yang memang mahasiswa itu nyari sendiri. Mereka nyari sendiri ataupun dapat informasi, kemudian mencoba untuk mendaftar, kemudian lolos, melapor ke kami support. Seperti yang terakhir ke Malaysia itu, kami juga mensupport secara baik. Ya, baik, luar biasa sekali ini. Dan juga kita ingin tahu tentang peluang beasiswa ini. Apakah ada peluang beasiswa?
Ya, baik. Untuk peluang beasiswa, secara sentral di universitas itu dikelola oleh ataupun dikendalikan oleh bidang kemahasiswaan di tingkat universitas. Tentu berrelasi juga dengan kami di fakultas juga dengan prodi. Ada beberapa program beasiswa kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu. Yang pertama, beasiswa dari internal UMJ itu sendiri, beasiswa pendidikan dari UMJ. Kemudian beasiswa dari pemerintah itu lewat KIP kuliah. Dan juga kemarin yang agak ramai itu adalah beasiswa pendidikan Indonesia yang BPI. Salah satu program studi kami itu masuk dalam program beasiswa BPI bersama dengan beberapa jurusan KESOS PTM lainnya, UMM dan juga UMSU. Nah, kami mendorong mahasiswa-mahasiswa ataupun calon mahasiswa begitu, orang tua, keluarga dan segala macam untuk bisa bersama-sama ikut bergabung dengan program studi ilmu kesejahteraan sosial melalui jalur-jalur beasiswa yang disediakan. Dan saya kira ada beberapa program beasiswa lain juga yang kemudian mungkin hari ini belum terdata, misalkan nama beasiswa apa, karena tapi ada bisa kalau, nanti ya. Iya betul sekali, karena kalau kita lihat Pak Rektor sekarang kan juga relasinya cukup kuat sekali besar, ya. untuk bisa membuka ruang tawaran-tawaran beasiswa untuk calon mahasiswa yang masuk ke UMJ. Iya. Jadi Gitu. ini jadi penyemangat tersendiri juga untuk mahasiswa Iya, dan mahasiswi betul. berprestasi. Oke. Boleh juga menjelaskan tentang tadi kan untuk prodi kesejahteraan sosial ini mendapatkan akreditasi unggul. Nah, Iya. ini keunggulan seperti apa yang ditawarkan sehingga bisa menjadi pilihan juga nanti mungkin bagi pemirsa yang sedang menonton yang ingin melanjutkan pendidikan lanjutannya masuk ke prodi KESOS ini gitu. Ya, baik. Apa aja nih keunggulannya? Sebelum saya bicara keunggulan yang beberapa hal yang kami punya, bidang kesejahteraan sosial itu memang agak ada kekhasannya ya di dalam proses pembelajaran yang kami ajarkan di kelas untuk bekal mereka nanti setelah lulus. Dengan settingan masalah yang begitu banyak tadi, mulai dari usia balita sampai lanjut usia, apakah bersifat individu, keluarga maupun kelompok dan masyarakat, yang mungkin membedakan dengan bidang keilmuan yang lain, ada beberapa hal yang memang kami perkuat. Misalkan di dalam menyelesaikan masalah sosial itu, salah satu memang yang menjadi poin penting di prodi kesejahteraan sosial itu adalah bahwa nanti setelah mereka lulus itu dalam mempraktekkan keilmuannya ada yang mereka tidak boleh lupa. Misalkan dalam tahapan penyelesaian masalah. Di prodi kami itu setiap masalah itu harus melalui tahapan pemecahannya, harus melalui tahapan ini. Misalkan pendekatan awal, kemudian melakukan asesmen, kemudian rencana intervensi, kemudian intervensi, terminasi dan kelanjutan atau bimbing kelanjutan dari masalah yang dihadapi. Jadi setiap masalah yang diselesaikan harus selalu menyertakan tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi. Ini agak khasnya program studi kami. Kalau mungkin teman-teman yang lain ya atau masyarakat pada umumnya kalau mau menyelesaikan masalah ya mungkin lihat masalahnya begini terus langsung begitu kan. Tidak perlu ada tahapan-tahapan yang rumit. Ini bukan tahapan yang rumit tapi memang kewajiban buat lulusan proporsional kami. Iya betul sekali. Nah di samping itu keunggulannya adalah terutama di dosen ya. Tadi sudah saya sampaikan dari sisi SDM kami cukup berkualitas baik tingkat pendidikan, kepangkatan dan segala macam. Terus kemudian dari sisi tawaran-tawaran kemudahan masuk UMJ terus di prodi KESOS melalui beasiswa, banyak beasiswa. Terus kemudian di prodi KESOS itu sendiri terbuka ruang yang cukup untuk teman-teman calon mahasiswa begitu untuk bisa mengenal lebih jauh persoalan-persoalan yang mungkin saja pernah dihadapi, pernah dialami dengan masuk di bidang kesejahteraan sosial ini. Jadi lebih tahu, ternyata seperti ini konteksnya begitu. Jadi keunggulan dari sisi SDM, sarana dan prasarana, kemudian sekarang kami sedang mengembangkan laboratorium prodi juga, yang salah satunya itu adalah bahwa laboratorium yang kami punya itu untuk kepentingan konseling mahasiswa, terutama ya konseling mahasiswa dan juga kepentingan masyarakat umum
lainnya. Dulu sebelum luar COVID biasa. itu udah berjalan, namanya lembaga konseling kesejahteraan keluarga, yang juga itu bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Nah sekarang kami sedang mengembangkan itu, baik dari sisi sarana prasarana laboratorium dan lain sebagainya. Kalau saya kira di fasilitas di UMJ untuk teman-teman calon mahasiswa saya kira cukup lengkap sekarang ya. Untuk olahraga, untuk Komplit ya. komplit lah. Kalau di Harul UMJ ya. sekarang tuh udah Iya. komplit banget kaitan Baik. dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa maupun orang tua yang berkeinginan untuk bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, luar biasa. Jadi sudah paket lengkap ya. Iya, Untuk betul. yang penasaran dan ingin mendalami bisa masuk di jurusan program studi kesejahteraan sosial di UMJ ini. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Terima Sahrul kasih, atas Mbak tadi Vini. penjelasannya, sangat mencerahkan dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi Amin, solusi insyaallah. juga nih bagi teman-teman yang menonton yang masih bingung mungkin mau melanjutkan kemana ya. Iya, Mudah-mudahan tercerahkan setelah menonton penjelasan dari Pak Sahrul. Sekali lagi Baik. terima kasih Pak Sahrul. Terima kasih, sama-sama Mbak Vini. Ya. Baik pemirsa, juga terima kasih telah menyaksikan program PTV Show. Dalam episode kali ini tidak terasa kita sudah harus berpisah karena sudah di penghujung acara ini. Maka saya Vini Oliani bersama dengan Pak Sahrul dan seluruh kerabat kerja yang petugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.